kan Bu, laptop saya pertama pakai bisa. Ternyata di tengah perjalanan kan mati Bu. Saya ganti laptop, ternyata tidak tersimpan. Hanya ada 45 menit, padahal 4 jam itu Bu. Jadi untuk itu yang 45 menit itu hanya yang awal kita. Untuk bornya nggak ada, maka kita buat seperti ini ya Bu ya. Nanti kan Bu, linknya rekaman ini kirim ke saya juga ya Bu Elvin ya. Baik, Bu. Lalu ini juga yang dimasukkan ke LMS ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Baik Bapak Ibu, Bapak nanti Ibu, kalau sudah selesai sudah selesai Bapak Ibu langsung dimasukkan langsung ya Bapak ya ke LMS ya Bapak Ibu. ya Bapak. Baik, nah saya hanya mendengar Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Ibu. Sampai selesai saya hanya mendengar ya Bapak Ibu ya. Oke, semangat. Semoga berbahagia. Mari dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu. Baik, Bu. Oke. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Fasil. Terima kasih sudah bergabung di link kami untuk melaksanakan diskusi kelompok. Di sini kami akan mengangkat 3 kasus yang akan nanti bergilir kaminya jadi coaching dan coachee. Yang untuk kasus pertama nanti saya dengan Ibu Mei, yang kasus keduanya Bu Mei dengan Bu Dina, yang ketiganya Bu Dina dengan saya. Jadi semuanya rolling. Jadi Bu, kami akan memulai dari kasus pertama. Langsung. Jangan lupa merekam ya Bu Elvin ya. Ya Bu, ini sudah proses merekam Bu, sudah ngerekam. Mantap. Silakan Ibu. Selamat pagi Bu Elvin. Selamat pagi Mei. Ibu, apakah Ibu ada waktu hari ini? Oh iya Mei, iya Ibu ada waktu hari ini. Oh ya Ibu minta maaf juga ya. Kemarin Ibu dengar dari Bu Dina, katanya Mei lagi nyari Ibu ya. Kebetulan kemarin itu Ibu minta maaf ya Mei ya. Ibu lagi ada kesibukan, jadi makanya Ibu belum panggil Mei. Kenapa dicap ibunya dicari? Kenapa kira-kira Mei? Karena Ibu lihat ini mukanya Mei udah cemberut terus. Dari tadi pagi juga dari jauh sempet Ibu lihat nih. Muka Mei cemberut terus. Kayak ada sesuatu. Kenapa Mei? Iya Bu, saya mau cerita ke Ibu. Tapi Ibu harus janji ya. Jangan disampaikan cerita saya ini nanti ke Ibu itu. Oh mau iya Ibu janji. Apapun nanti cerita Mei ke Ibu. Ibu tidak akan cerita ke siapa-siapa. Mau cerita ke ibu siapa, ke teman siapa, nggak akan. Mei memang ada apa? Ada masalah atau gimana? Iya Bu, ada sedikit masalah di kelas saya Bu dengan Ibu bahasa Inggris. Ah, salah apa tuh? Kok sampai bikin Mei cemberut? Masalah saya tidak bawa kamus Bu setiap pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi Mei nggak bawa kamu setiap les bahasa Inggris juga ya? Iya Bu, jadi pada saat saya nggak bawa kamus, saya merasa tersindir oleh kata-kata ibu itu di dalam kelas. Oh, jadi itu masalah Mei. Jadi sekarang ini Mei kan mau cerita nih ke ibu masalahnya. Ibu masih belum tahu betul ini masalah Mei sebenarnya detailnya kayak mana. Yang Mei harapkan sekarang ini dengan bicara sama ibu apa nih? Ya, bisa paling tidak saya bisa merasa lebih tenang lah Bu setelah berbicara dengan ibu dan mungkin juga bisa mendapat solusi dari masalah saya ini karena pada saat di kelas saya merasa tidak enak hati. Ibu itu selalu berbicara menyindir-nyindir,
dan matanya selalu melirik-melirik ke saya. Oh gitu. Jadi Mei mau cerita, mau curhat ke ibu, pengen dapat solusi ya, biar itu bisa terselesaikan. Ya sudah Mei, nggak apa-apa. Ibu dengan senang hati ini mau mendengarkan cerita Mei. Jadi sebenarnya cerita detailnya itu kayak mana? Kenapa Mei tadi mengatakan merasa disindir? Ceritanya itu seperti apa tuh Mei? Iya kan Bu, gini, setiap pelajaran bahasa Inggris itu Bu, eh, saya memang belum punya kamus. Jadi ibu bahasa Inggris itu selalu mengatakan ke teman-teman, bagus bagi anak-anak ibu yang bawa kamus. Jangan seperti teman kita yang tidak bawa kamus. Sementara matanya melirik-melirik saya gitu, Bu. Kemudian selanjutnya setelah lirik-lirik, Mei dan Iya, saya kan jadi tidak enak hati, Bu. Jadi merasa malu sih sebenarnya, Bu. Karena di kelas itu kan cuman yang punya kamu. mana Mei? Ya, Bu. Jadi Cuman saya itu yang nggak punya kamus, cuman saya yang nggak punya kamus di kelas, Bu. Jadi saya merasa nggak enak hati tuh kalau ibu itu berbicara seperti itu dengan matanya yang ke saya. contohnya ibu itu bicara kalimatnya seperti apa coba? Itu ibu itu bilang, bagus, bagus anak ibu yang sudah bawa kamus. Jangan seperti teman kita yang tidak mau bawa kamus gitu Bu. Matanya melirik-melirik itu melihat saya di sudut-sudut gitu Bu. Jadi kan saya merasa Bu. Gimana responnya tuh? Kelas pas ibu itu bilang kalimat seperti itu. Pak, lirik Mei semua atau gimana? Atau tertawa atau bagaimana? Iya, teman sekelas ada ya, ada juga sih Bu, memang nggak semua. Sebagian mereka ada yang senyum-senyum, ada yang ketawa gitu Bu. Jadi saya jadi malas kalau ibu itu masuk jadinya Bu. Ah, jadi malas. Oh, berarti itu sebenarnya nggak masalah Mei. Ibu ngerti sih. Aku cepat. Kan udah tahu nih. Karena ibu guru bahasa dia bicara gitu setiap masuk kelas itu karena Mei kan belum bawa kaos. Jadi sekarang dari permasalahan Mei itu menurut Mei sikap itu dulu bagus nggak Mei? Nggak bawa kamus Hmm, kalau les bahasa Inggris. iya sih Bu, sebenarnya salah, seharusnya saya kan bawa kamus juga di teman-teman. Ya, jadi sebenarnya Mei harus bawa kamus kan. Jadi sekarang Iya Bu, tapi kan kondisinya orang tua saya belum punya uang Bu untuk beli kamus. jadi solusi yang Mei sudah pikirkan untuk bisa dapat kamus kayak mana nih? Eh, udah saya bilang Bu ke orang tua di rumah untuk belikan kamus saya agar saya punya kamus juga teman-teman di sekolah. Kemudian setelah kemarin itu Bu guru bahasa Inggris nyindir-nyindir Mei, sepulang di rumah Ibu Mei udah cerita nggak ke mama bapak di rumah soal itu? Nah, saya orang tua kalau di kelas itu kami harus punya kamus seperti itu Bu. Saya juga bilang ke orang tua untuk belikan kamus.
Cuman kan kata orang tua Bu, tunggu minggu depan kalau ada rezeki yang berlebih nanti beli kamu gitu. Iya ya Mei ya. Jadi orang tua udah bilang untuk dibeli kamus ya. Iya Bu, tapi kan belum tahu katanya tunggu ada rezeki Bu. Kan nggak tahu juga kapan ada rezeki Bu. Memang betul sih. Kita juga sebagai anak tidak mungkin memaksakan ya kan. Tua udah harus beli kamus. Tapi kalau kondisi ekonomi orang tua juga kan nggak semuanya itu stabil. Mungkin bilang minggu depan itu mungkin enggak dong. Jadi harus sabar ya menunggu minggu depan. Supaya, orang itu juga tidak sedih minggu ini secepatnya kan berjanji untuk kasih kamus diupayakan tuh minggu depan bawa kamus. Tapi Mei sekarang sebenarnya solusi yang sudah kamu tempuh itu sudah benar, sudah bagus. Sekarang Ibu mau tanya dulu ke Mei, kalau misalnya nanti, misalnya nih, tapi kalau misalnya ini kejadian tidak terjadi sih nggak apa-apa, puji Tuhan ya kan. Jadi kalau misalnya nanti ke depan, minggu depan, 1 minggu lagi dari sini, orang itu masih belum membeli kamus, Mei ada rencana apa nih untuk bisa dapat kamus, walau misalnya orang tua masih belum beli, gimana solusi atau tindakan atau rencana Mei nih untuk bisa tetap dapat kamus supaya Mei pas masuk les bahasa Inggris minggu depan tidak mengalami lagi kejadian yang sama seperti yang Mei ceritakan tadi ke Ibu, masuk kelas les bahasa Inggris, merasa disindir, sehingga membuat Mei sekarang ini jadi cemberut. Gimana nih? Ada nggak solusi lain dari Mei? Ada sih Bu, rencana kan saya mau pinjam kamus itu teman saya sebelah rumah. Jadi nanti kalau pembelajaran bahasa Inggris biar saya bawa kamus teman saya, biar saya enggak lagi eh, dibilang-bilangin sama ibu bahasa Inggris itu, Bu. Oh, jadi Mei ada rencana pinjam ke tangga ya teman Mei itu. Teman Mei itu juga, Iya. Mei juga udah pernah nggak konfirmasi kira-kira sebelumnya contohnya ke dia, kalau bisa ke depan mau pinjam kamus, kebetulan kan beda sekolah sama beda listnya juga, pernah nggak bilang ke dia, bisa pinjam kamusnya kawannya, kalau bisa ke depan saya nggak punya kamus. Nggak. Iya sih, Bu. Eh, tadi saya baru dari rumah dia tuh, Bu. Tanya, "Hari apa kamu belajar bahasa Inggris?" Dia bilang hari Rabu, Bu. Sementara saya kan di kelas itu bahasa Inggris hari Jumat, Bu. Berarti kalau nanti orang tua saya belum punya uang, saya rasa saya bisa pinjam deh, Bu, kamus dia, kamus teman saya itu. Mei itu baik juga ya, berarti udah kenal deket ya dengan temennya ya, bersahabat ya. Iya, Bu. Teman main sama, Bu, kalau di rumah itu kami. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jalan yang Mei udah tempuh itu sudah sangat luar biasa. Kita, kita pinjem kamus ke temannya, walau misalnya udah bisa, tapi misalnya kalau si yang satu tidak ada, tidak maka menggunakan kamus ini. Artinya kan dia udah punya rencana nih untuk bagaimana supaya masalah dari Mei ini bisa selesai. Nah, ini eh, untuk tanggung jawab Mei apa gitu, kan sekarang udah punya rencana di sini, udah bilang orang tua, dan
minjem kawan untuk mengungkapkan atas rencana ini itu apa? Apa ya, Bu? Mungkin selagi menunggu uang orang tua ada, saya akan menyisihkan uang jajan saya juga, biar tidak memberatkan orang tua juga. Terus pada saat meminjam kamus teman saya akan bertanggung jawab dengan menjaga kamus teman saya tersebut dengan bagus, tidak merusaknya, agar pada saat saya nanti mau meminjam kembali, teman saya itu masih memperbolehkan lagi saya meminjamnya. Jadi ibu dulu tuh udah mulai nabung. Sejak kapan tuh nabung, Mi? Udah Bu, semenjak ibu bahasa Inggris itu menyindir-nyindir yang tidak punya kamus, saya jadi merasa sendiri Bu. Saya jadi tidak jajan di sekolah, uang jajannya saya tabung. Jadinya saya bawa bontot deh dari rumah Bu. Luar biasa ya. Jadi Mei sebenarnya udah ngelakukan aksi sebenarnya di sini, udah mulai nabung. Ya nggak masalah, walau tadi nggak nggak jajan di sekolah, bawa bontot dari rumah nggak apa-apa Mi. Justru tahu nggak sih kalau bawa bontot dari rumah itu jauh lebih sehat dibandingkan jajan terus kan di sekolah. Kemudian juga lebih hemat. Apalagi kan makan masakan ibu nih. Itu kan masakan ibu tuh enak tuh daripada masakan orang lainnya kan ya. Jadi nggak apa-apa, itu udah bagus sekali. Ibu sangat apresiasi sekali pun usaha Mei ini. Mulai tabung untuk mengatasi masalah Mei sendiri. Terus jadi bentuk tanggung jawab ini juga termasuk tadi ya. Kalau meminjam nanti sama teman itu dijaga dengan sangat luar biasa. Mei sebenarnya udah dapat solusi ini dari masalah. Mei udah temukan jalan keluar biar masalah Mei ini bisa terselesaikan. Jadi Mei itu dari segala rencana Mei itu coba diaplikasikan, terapkan, Mei coba lakukan sehingga nanti ke depan, minggu depan Mei sudah tidak merasa lagi oleh guru bahasa Inggris Mei ya. Dan ibu rasa juga bahasa Inggrisnya pasti bukan bermaksud nyindir, cuman karena ibu bahasa Inggrisnya sayang nih dengan Mei. Kenapa? Kan kalau Mei nggak punya kamus nih, contoh nih, guru bahasa Inggrisnya kan kasih tugas tuh, contoh misal cari kosakata. Tara, Mei nggak ada kamus. Nah, gimana Mei di situ ya kan pasti guru bahasa Inggrisnya nggak enak lihat Mei, ya kasihan lihat Mei. Jadi Mei jangan cemberut terus. Jadi kan itu motivasi untuk bisa dapat kamu secepatnya. Mei juga jangan cemberut terus. Kenapa? Karena bisa berpengaruh nanti di mata pelajaran lainnya. Jadi kalau udah habis kelar belas bahasa Inggris masuk pelajaran lain, karena Mei udah merasa disindir, nanti Mei cemberut terus nggak semangat, nggak fokus untuk belajar ya kan? Jadi Mei nggak boleh seperti itu lagi ya. Ini kan sudah dapat solusi ya kan? Udah bisa dapat gambus ke depan karena udah dapat solusi tadi. Jadi Mei coba upayakan dulu kamu ya. Coba upayakan dipinjam nanti bawa minggu depan. Jadi kalau ke depan mau masuk les bahasa Inggris, ini tinggal kasih tahu nih gurunya, oh ini kamu saya, bisa ya Mei ya? Iya Bu, nanti saya usahakan kamusnya saya pinjam dari teman, biar pada saat pelajaran bahasa Inggris saya sudah punya kamus sendiri, walaupun itu masih pinjam dari teman tetangga rumah. Iya, luar biasa. Jadi nanti Mei kan tidak main sindir lagi ya kan? Kalau udah masuk kelas, gak disindir-sindir lagi tuh pasti. Guru bahasa Inggris pasti gak sindir-sindir lagi kalau Mei udah bawa kamu tuh. Yakin nih? Iya, ya saya harap juga seperti itu Bu, karena di kelas kan tinggal saya lagi tuh yang belum bawa kamus, jadi saya merasa aja pada saat ibu itu berbicara seperti itu. Dan
akan saya usahakan itu untuk minggu depan. Saya sudah punya kamus sendiri. Kalaupun orang tua saya belum bisa membelinya karena belum ada rezeki dan mungkin uang tabungan saya belum cukup. Jadi saya usahakan untuk pinjam kamus teman saya itu yang samping rumah itu, Bu. Ya, jadi dengan ada uang tabungan tadi juga kan itu bisa bantu Mei kan. Kalau misal uang orang tua nggak cukup sedikit kan bisa ngambil uang tabungan ya kan untuk penuhin harga beli kamusnya kan. Jadi Mei nggak usah Iya, berpikir lagi ya. Mei nggak usah cemberut lagi, semangat. Eh, Ibu yakin nanti minggu depan, Ibu percaya nih sama Mei, apalagi sudah punya rencana sih yang sangat luar biasa. Udah mulai nabung juga tadi katanya. Ibu yakin pun sekarang tabungan Ibu sudah agak sedikit besar ya kan? Betul tuh. iya Bu. Udah 1 minggu ini nggak jajan Bu. Karena pengen banget nih, niat banget pengen beli kamus bahasa Inggris seperti teman-teman punya itu. Walaupun nanti saya belinya tidak sebagus yang seperti punya teman-teman saya di kelas. Gak apa-apa. Nggak sebagus apa ya? Soal bagus tidaknya itu jadi masalah. Namanya juga kamus pasti isinya sama. Beda-beda soalnya, tapi isinya aku sangat yakin sama. Yang penting bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Gak usah khawatir ya. Jangan Iya Bu. semangat. Jangan sedih lagi nih. Jangan kayak tadi pas dari sampai gue lihat Mei itu. Ya. Jadi boleh seperti itu lagi harus new. Ya Mei ya. Iya Bu. Makasih ya Bu udah mendengarkan cerita saya. Tapi seperti di awal tadi ya Bu, Ibu janji kan nggak bakal ceritain ini ke Ibu bahasa Inggris. Janji. Janji nih enggak. Aku bakal cerita soal ini lagi ke teman-teman ini ibu penting. Ibu terima kasih nih ini udah percaya nih sama ibu. Udah cerita dia suka sama terima kasih. Ini kita kan ya kok ada lagi apalagi masalah-masalah yang kita di sekolah di kelas udah bisa terbuka sama ibu ya. Ibu kalau ada waktu pasti ibu luangkan untuk mendengarkan cerita Mei. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Jadi gimana nih perasaan Mei sekarang? Udah curhat? Gimana perasaannya? Apa yang dirasakan nih sekarang? Sudah tenang Bu, sudah berbagi cerita sama Ibu dan sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Jadi Mei sekarang udah tenang ya, udah nggak cemberut lagi ya. Jadi nanti dibuktikan dengan raut wajah Mei nih setelah dari sini udah mulai ceria. Jadi ingat Mei, jadi di situ tadi ada 3 solusi ya yang Mei akan laksanakan nanti ke depan untuk penyelesaian masalah. Pertama tadi tolong orang tua itu sudah janji juga orang tua ya jadi beli minggu depan. Kemudian dengan cara kalau misal tidak terkabulkan itu kamu dibeli oleh orang tua maka ini bisa eh, minjem sementara nih sama kamu ya Mei ya gitu ya tadi ya. Ya Bu, ya Ya, Bu. jadi Mei ini kan sudah mau masuk kelas lagi juga kan sudah ada mulai les sudah bel masuk tuh jadi Mei nanti abis ini langsung ke kelas ya belajar yang masalah tadi dilupakan dulu yang penting aksinya dulu diaplikasikan diterapkan nanti minggu depan pasti Mei nggak seperti ini lagi yakin nanti Mei pasti semakin semangat dan ibu guru bahasa Inggris juga pasti senyum-senyum nih lihat Mei bahagia lihat Mei karena sudah bawa kamu Mei tetap semangat, jaga semangatnya, nggak boleh pudar semangatnya.
tetap ceria, nggak boleh cemberut lagi. Dan Mei, abis ini kalau mau belajar, tunjukin kalau Mei itu nggak ada masalah lagi, udah ceria mukanya ya, biar kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu guru lihat, Mei ceria ya. Oke ya Mei ya. Ya, Bu. Makasih waktunya ya, Bu. Ya Mei, sama-sama. Ya udah Nak, silakan balik ke kelas ya. Ya, Bu. Sekarang gimana nih? Lanjut ya. Kasus kedua. Kedua. Bu Elvin ke Bu Dina. Bu Dina coach. Bu Dina. Oke. Kita rekan sejawat ya, Ibu ya. Iya Bu, rekan sejawat. Oke. Selamat pagi, Bu Elvin. Selamat pagi Bu Dina. Apa kabar? Baik Bu, ini baik. Cuman nggak baik-baik amat sih Bu. Iya, saya semalam itu saat Ibu telepon, saya lagi mengikuti pelatihan, jadi saya belum bisa mengangkat teleponnya. Nah, hari ini kan kita udah ketemu nih di sekolah. Semalam tuh ada apa sih, Bu? Iya Bu, Ada yang mau dibicarakan ya sama saya? iya benar sekali Bu. Jadi mohon maaf ya Bu ya, kemarin tuh sebenarnya udah ganggu Ibu. Saya telepon-telepon tuh seorang. Kenapa? Karena saya lagi ada masalah gitu yang merasa kayaknya itu agak berat. Jadi saya bingung mau cerita sama siapa. Jadi saya terpikir, oh ini ada Dina nih. Saya Bu Dina bisa pasti bisa kasih solusi. Ini gak apa-apa Bu, nggak di respon kemarin juga saya udah pikir positif. Pasti Bu Dina lagi sibuk nih. Jadi Bu, terima kasih ya Bu ya udah luangkan waktu sekarang mau mendengarkan curhatan saya ini nih. Oh, nggak apa-apa, Ibu. Itu memang kami sudah perintah dari Ibu Kepala, kita bisa meninggalkannya. Tapi terpikir sih, ada apa ya? Nah, gitu. Jadi hari ini kebetulan kita ketemu, saya ingin tahu ceritanya itu mana sih, Bu? Oh iya, jadi ceritanya tuh gini Bu. Saya ada, saya kan guru kelas nih, guru kelas 4 tuh. Saya ada siswa itu sudah semingguan tidak datang ke sekolah. Jadi saya pusing. Saya juga sempat konfirmasi cari solusinya itu, tapi masih belum dapat keterangan gitu Bu, masih belum datang ke sekolah juga sampai sekarang saya tunggu-tunggu. Oh, gitu. Jadi tujuan kita hari ini ngobrol untuk bagaimana, Ibu? Ibu belum saya membantukan gitu. Jadi tujuan saya ini mau curhat, mau kasihkan ke Ibu sekarang, saya mau dapat solusi Bu atas kesalahan ini. Mau tidak berlama-lama nih tapi masalah ini. Ini pasti jadi kenapa sih kadang nggak mau, itu harapan saya di sini Bu dan Oke, baik. Tadi awal Ibu bilang ini masalah siswa, masalah murid. Itu murid di kelas Ibu atau murid yang kemarin yang datang sama orang tuanya ya, Bu ya? itu murid yang di kelas saya Bu. Ini saya mau cerita,
Tapi Bu, jangan dulu ya Bu ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya soal cerita ini. Enak juga nanti Oh, didengar. oh iya Bu, kita rahasiain ya cerita kita ini. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Jadi Iya, nggak itu apa-apa. siswa saya Bu yang di kelas sempat ceritanya tuh anaknya sudah semingguan kan nggak ke sekolah. Saya coba telusurin ini masalahnya apa. Nah, teman-temannya yang dekat dengan dia, biasanya sahabat-sahabatnya, kenapa nggak datang ke sekolah? Tapi saya saya masih bingung, ini benar apa enggak semuanya? Kenapa nggak datang ke sekolah? Gitu, Bu. Oh, berarti siswa atau murid kita ini sudah tidak datang ke sekolah. Sudah berapa hari, Bu ya? Mingguan, Bu. Bayangkan kan? Oh, seminggu. Iya. Dalam waktu 1 minggu itu tidak ada konfirmasi, Bu ya, dari keluarga siswa untuk memberikan kabar atau bagaimana gitu, Ibu? Udah sih, Bu. Jadi kebetulan saya kan punya nomor orang tuanya nih, siswa ini. Saya udah coba telepon-telepon kemarin, saya hubungin. Tapi nomornya nggak aktif, nggak bisa masuk untuk bisa saya telepon yang tanya-nanya. Kenapa anak itu tidak datang ke sekolah? Tapi saya sudah coba tanya sih sama teman-temannya, katanya kebetulan orang tuanya itu lagi nggak ada di sini, nggak ada di Nias, tapi sudah pindah daerah. Oh, begitu. Berarti Ibu sudah melakukan tahap awal untuk menghubungi orang tua si anak ya, orang tua siswa kita itu. Namun belum bisa atau tidak terhubung. Apakah selain informasi anak tersebut atau hubungan antara anak dengan tempat tinggalnya itu bagaimana, Bu? Mungkin ya bisa jadi namanya anak-anak. Dia malas datang ke sekolah karena eh, bertengkar dengan temannya yang ada di rumah, atau bisa jadi namanya juga anak-anak jenuh mau belajar, atau sudah ada langkah yang Ibu lakukan selain menghubungi dan mendapatkan informasi dari rekannya. Coba dulu kita telusuri ke arah sana, Ibu. Bu, jadi selain dari telepon orang tuanya sih, saya sudah coba tanya-tanya ke teman-temannya. Eh, kebetulan anak ini tinggalnya di rumah neneknya, Bu. Memang jarak rumahnya itu dari desa begitu jauh. Dan soal datang tidak datang ini gara-gara males sih, saya rasa enggak, Bu. Kenapa? Itu saya lihat dari kegiatan atau proses pembelajaran sebelum-sebelumnya ya saat anak itu sekolah. Biasanya dia itu aktif sekali dalam kegiatan pembelajaran. Dan sebelumnya nih, dia itu nggak pernah absen. Kalaupun sakit, kadang ngupayain datang ke sekolah. Terus saya tanya, kadang kan agak-agak maksudnya agak sakit gitu. Saya tanya kenapa? Katanya saya kurang sehat, Bu. Jadi saya tahu kalau dia itu punya niat besar sekolah. Tapi setelah saya tanya sama teman-teman itu katanya dia sering bareng neneknya ke kebun. Setiap pagi habis habis pulang nanti soalnya lihat kalau dia bareng neneknya tuh dari kebun. Oh,
Saya boleh tahu nggak, Bu, itu nama siswanya siapa ya? Karena kan saya juga masuk nih di pembelajaran bahasa Inggris. Mana tahu saya kenal. Namanya Chelsea, Bu, anaknya. Oh, Chelsea. Iya, saya tahu ini kalau Chelsea ini pinter. Jadi selama ini Chelsea tinggal sama neneknya ya, Bu, ya di rumah. Iya, Bu. Jadi belakangan tinggalnya sih sama nenek. Awalnya sih orang tuanya. Cuman Hmm. Bu, tuanya ini kondisi ekonomi yang dia terpaksa ninggalin ini. Kita tinggal sama neneknya. Oh, berarti di sini peran ibunya kurang ya, Bu ya. Nah, coba Ibu identifikasi lagi masalah selain dari eh, apa informasi dari teman-teman. Coba Ibu lakukan aja dulu visit ke rumahnya. Mana tahu dengan kita datang, hmm, Ibu bisa mendapatkan eh, apa ya informasi lebih banyak begitu. Coba deh. Iya, Bu. Itu sih rencana saya, Bu, mau visit ke rumahnya. Mau nanya langsung nih ke neneknya. Karena kebetulan, Bu, kemarin juga, kemarin sore nih, saya sempat ketemu dengan keluarga. Keluarga, ada kaitan keluarga. Ini orang juga, kita tetanggaan dengan si Chelsea. Saya sempat sharing-sharing ke dia soal Chelsea. Saya tanya juga soal Chelsea itu. Hmm. Apa Chelsea tidak punya saudara di rumah? Artinya seperti abangnya kah atau adiknya gitu, Bu? Kalau Chelsea ini sebenarnya anak tunggal, Bu, nggak punya saudara. Tapi kalau di rumah neneknya sekarang ada bertiga sama neneknya. Ada juga kakeknya. Oh, ada ya. Coba begini, eh, hambatan apa kira-kira yang akan diterima Chelsea jika ia melakukan atau jarang datang ke sekolah itu bagaimana, Ibu? Hambatan kalau jarang ke sekolah sih, pertama dulu tentunya Chelsea ini akan ketinggalan proses pembelajaran di sekolah, Bu. Kemudian juga ini Bapak Kepala Sekolah ini nanya-nanya terus ke saya, gimana soal Chelsea? Jadi saya bingung juga jadinya. Karena kan dia udah tahu ini Chelsea udah semingguan, karena dengar juga sama teman-teman yang guru yang masuk di kelas ya kan. Sempat saya sharingkan Pak, ini Chelsea memang benar udah semingguan nih nggak sekolah. Tapi saya udah coba tanya, cari informasi, saya coba beritahu ke kepala sekolah soal informasi yang saya dapat. Lebih-lebih Bu, informasi terakhir tuh yang kemarin sore tuh, saya tanya keluarga yang dekat atau tetangga dengan Chelsea, katanya Chelsea ini ditahan sama nenek. Jadi ditahannya karena neneknya gak punya kawan sekebun. Kebetulan mereka ini kan cuman seorang petani. Jadi neneknya dikisah-kisahitan belakangan. Jadi kan kalau nggak kerja, kalau nggak berkebun, dapat sesuap nasi ya kan? Kayak hidup keluarga. Jadi minta Chelsea untuk sekolah, teman aja nenek. Gitu. Oke. Mungkin memang ya karena orang atau neneknya itu sudah tua. Dia menginginkan atau dia berpikir bahwa Chelsea itu bisa sebagai tenaga untuk membantu nenek tersebut di kebun. Namun seharusnya kan ya tugas seorang siswa atau pelajar itu ya tugas utamanya adalah belajar. Coba
langkah apa yang mau Ibu eh, lakukan setelah informasi-informasi tersebut Ibu dapatkan? Ya, setelah informasi itu saya dapat sih, Bu, rencana saya seperti yang sempat Ibu sarankan tadi sih, saya mau melakukan visit ke rumahnya, jumpai neneknya. Saya coba kasih pemaparan ke neneknya. Tapi sebelum itu saya tanya dulu kebenaran dari neneknya langsung. Apa benar neneknya yang nahan dia atau gimana? Oke, Kemudian Ibu sudah. rencana yang kedua, Bu, tapi sebelum melaksanakan itu, saya mau konfirmasi dulu ke kepala sekolah akan rencana itu sih, Bu. Oke, baik sekali, Bu. Bu Elvin kan sudah punya rencana nih, sudah juga punya, artinya mempunyai informasi baik dari teman-teman atau tadi seperti yang saya katakan juga, oh iya, Chelsea kalau masuk di jam mapel saya itu anaknya aktif gitu. Coba kapan kira-kira rencana Ibu untuk bertemu dengan nenek Chelsea begitu? Kalau rencana saya sih, Bu, besok pulang sekolah. Besok. Iya, mau mampir. Berarti dalam waktu dekat ini ya Ibu ya. Iya, Lalu prioritas pertama Ibu dalam mengucapkan tujuan Ibu datang ke sana itu bagaimana? Karena kan kita tahu bahwa selama ini Chelsea itu tinggal sama neneknya dan yang mungkin notabene dia menganggap bahwa belajar itu nggak penting gitu. Coba Ibu harus apa ya saya rasa prioritas pertamanya apa gitu. prioritas pertama saya, Bu, ya gimana cara biar Chelsea balik lagi datang ke sekolah belajar seperti biasanya? Dan tentunya dengan kasih pemaparan ke neneknya soal arti penting pendidikan tuh bagi Chelsea. Prioritas itu masih panjang. Lalu dari prioritas itu Ibu sudah punya gambaran keberhasilan begitu. Iya, Bu, saya sudah berharap ya, berharap ini apa yang saya lakukan nanti pasti akan berhasil. Kalau misalnya neneknya itu mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, pemaparan yang saya sampaikan, biar neneknya sadar. Saya berharap sih gitu. Saya akan berusaha maksimal, Bu, kasih pemaparan ke dia Iya. soal penting pendidikan bagi anak. Iya benar sih ya Bu ya. Kadang kita juga kalau mau memberikan suatu pemaparan itu kita harus penuh dengan apa kesabaran ya saat mengucapkannya, apalagi ini seorang tua begitu ya. Lalu sebelum Ibu pergi ke rumah Chelsea, itu apa yang mau Ibu lakukan dulu? Sebelum ke rumah Chelsea, Bu, eh, saya ingin dulu, kan saya rencana setelah pulang kan ke rumah Chelsea. Jadi sebelum itu saya di sekolah mau konfir ke kepala sekolah kan rencana aku mau visit nanti ke rumahnya Chelsea terkait kehadiran di sekolah ini yang sudah hari-hari nggak datang. Jadi saya tanya dulu kayak mana menurut kakak kepala sekolah, apakah yang di sini dukung atau ada misalnya saran dan masukan dari dia untuk saya bisa lakukan gitu nanti ke rumah si nenek biar yakin gitu ke Chelsea. Juga saya akan bawa hasil-hasil belajar Chelsea nih selama ini. Karena ada video-video Chelsea atas bakatnya. Kebetulan Chelsea ini suka nyanyi, Bu. Jadi kemarin pas kebaktian-kebaktian gitu kan, dia suka nyanyi, nyumbangin lagu. Jadi mau saya bawa sebelum besok ke rumah neneknya. Saya mau tahu, oh ini nenek, Chelsea loh disuka ini sayang kalau misalnya bola gitu. Iya sih, terkadang apa ya, siswa itu sebenarnya mempunyai
kemampuan selain dia bisa dalam pengetahuan, siswa juga bisa diunggulkan dalam keterampilan. Lalu dalam kasus Chelsea ini, apa yang membuat ibu berkomitmen untuk meyakinkan orang tua tersebut agar Chelsea dapat belajar kembali? Yang membuat saya berkomitmen untuk meyakinkan Chelsea untuk belajar itu sih Bu. Eh, Pertama, saya sangat ingin murid-murid saya itu semuanya bisa belajar sama-sama dulu ya Bu ya. Bisa mendapat pendidikan yang layak. Karena kan punya hak untuk mendapat pendidikan. Kasihan dengan anak ini. Potensi dan bakatnya dia sangat luar biasa menurut saya. Dan juga termasuk pandangan-pandangan guru-guru lain tadi kan gimana menurutkan situasi kita juga eh, bakat dan dukung nih beneran. Jadi komitmen saya bahwa ingin terus itu kembali lah ke sekolah. Ini dengan nilai sekian, masih gitu cuman bantu kan habis begitu Oke, sangat luar biasa sekali Bu Evelyn ini. Saya terharu jadinya. Saya seperti di apa ya, harus memajukan lagi dengan semangat Bu Elvin. Terus tujuan, komitmen untuk dapat berkumpul lagi sama siswa, memberikan yang terbaik kepada siswa. Itu keren deh pokoknya. Oke Bu Elvin, satu lagi nih Bu Elvin. Ya kan. Lalu selain Bu Elvin, siapa lagi yang menginginkan Chelsea itu belajar kembali di sekolah? saya juga termasuk teman-temannya sih Bu dan juga guru-guru yang masuk di kelas merindukan Chelsea untuk masuk kembali Iya, di seluruh sisi sekolah lah luar Bu. biasa. Saya juga termasuk mungkin ya, saya ingin juga Iya, begitu. Iya, kan Ibu Bu juga masuknya Elvin. di kelas mereka. Iya, benar itu ya. Tapi apapun yang lebih mengenal siswa tersebut pasti guru wali kelasnya. Bu Elvin memang the best. Semoga bisa berjalan keinginan ibu itu begitu. Amin Bu, amin. Saya berharap gitu. Bantuan dukungan doa ya Bu ya. Terlebih-lebih terima kasih nih Ibu udah kasih saran, masukan, ngebantu saya nih, ngebuka pikiran saya untuk bisa komit untuk gimana cara supaya Chelsea bisa balik ke sekolah. Iya, sama-sama Ibu. Semoga juga pada Ibu memaparkan ini sama kepala sekolah, ada solusi terbaik lagi yang diberikan oleh Ibu Kepala untuk Ibu. Oke, Bu Elvin. Bu, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan curhatan saya sekarang. Saya sudah agak merasa plong ini Bu, sudah merasa bahagia, lebih fresh pikirannya dari beban masalah itu tuh. Saya bingung dari kemarin, Oke, Bu. pusing, nggak bisa tidur Bu. Oke, Bu, terima kasih sama-sama. Kita sama-sama. Dan namanya juga rekan sejawat ya, mungkin salah cara saya membantu Ibu ya seperti itu. Oke, Bu Elvin. Ya, saya udah waktunya masuk ke dalam kelas ini, Bu Elvin. Iya Saya Bu, masuk makasih. duluan ya. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Oke, sama-sama. Keren, luar biasa. Dilanjut ya, Bu ya. Dilanjut. Bu. Baik, Ibu, baik. Sekarang siang, Bu Mei.
Ya, siang Dina. Apa kabarnya Dina hari ini? Dina lagi nggak senang, Bu. Nggak kena apa ini, Bu? Ibu kemana aja? Tadi pagi Dina cari ibu nggak ada. Oh iya, tadi pagi kan, Bu, ada urusan dinas keluar. Iya, dibilang itu Ibu Elvin, jadi katanya Dina cari ibu itu. Kenapa ini anak cari ibu? Iya, Bu. Tadi kan, Bu. Tadi kan, Bu, saya kan dimarahin Siapa yang marahin anak ibu? sama Ibu Elvin. Kenapa anak ibu bisa dimarahin? Tadi kan, Bu, saya terlambat. Ibu Elvin bilangnya gini, Dina, besok jangan terlambat lagi ya. Terus saya sedih, Bu. Oke, anak ibu sedih karena diperingatkan sama ibu Elvin ya. Coba ibu tanya Iya, dulu ke Dina. Masih ingat nggak kesepakatan kelasnya kemarin? iya sih, Bu, masih ingat. Tapi kan Dina Itu nggak sengaja sebenarnya, Bu. iya, Dina nggak sengaja terlambat. Terus alasan Dina terlambat tadi kenapa? Mama Dina kan jualan, Bu. Kalau malam-malam itu nyiapin barang untuk jualan besok. Jadi tadi malam memang tidurnya kemalaman, Bu. Oke, sebenarnya kita sebagai anak membantu orang tua itu termasuk kewajiban juga. Udah bagus yang Dina lakukan itu, membantu orang tua pada saat ingin berjualan. Jadi membantu menyiapkan bahan-bahan yang akan dijual oleh orang tua. Hanya saja tidurnya harusnya bisa dikondisikan karena besok ke sekolah harus datang pagi hari. Terus menurut Dina, menurut anak ibu, apakah salah kelakuan Ibu Elvin mengingatkan Dina? Enggak salah sih, Bu. Tapi tapi sedih aja karena kan Dina kan nggak sengaja, Bu, karena memang bangunnya kesiangan. Iya, tapi itu Ibu Elvin kan juga melakukan tugasnya. Ibu Elvin memberitahu Dina, itu bukan berarti marah atau benci. Tetapi Ibu Elvin mengingatkan Dina agar Dina tidak lagi melakukan kesalahan esok-esok hari, tidak lagi terlambat. Makanya diingatkan Ibu Dina. Jadi, menurut Dina, bagaimanalah atau apalah yang Dina lakukan agar Dina tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Nanti yang mau Dina lakukan kan, Bu, Dina mau jumpai Mama dulu, bilang sama Mama, kalau Dina bisa bantuin Mama itu waktu jualan aja, pulang sekolah. Kan kita pulangnya siang kan, Bu. Iya, pulang sekolah bisa juga, tapi jangan lupa mengerjakan tugas dulu. Kalau memang ada PR, PR-nya dikerjakan dulu, baru lanjut membantu ibu berjualan. Jadi pada saat malam bisa tidur dengan cepat. Gitu kan maksud Dina kan?
Iya, Bu. Tapi kadang-kadang jualan mama itu rame, Bu. Nanti pulang sekolah kan disuruh makan dulu, Bu. Terus jualan mama rame. Kalau langsung kerjakan PR nanti nggak ada yang bantuin mama, Bu. Iya, Ibu tahu. Ucap syukur alhamdulillah dong harusnya kalau jualan mamanya laris. Cuman kan harus ada kiat-kiat tertentu. Kalau nanti Dina langsung selesai makan siang bantu ibu, malam jadi semakin lama tidurnya, PR-nya tidak selesai. Nah, jadi kalau menurut Dina lah, kapan lagi nanti waktu Dina mengerjakan PR? Hmm, kalau menurut Dina kan, Bu, Dina harus bilang dulu aja lah ke mama. Bilang ke mama kalau pulang sekolah, kata ibu guru, selesai makan siang, kerjain PR. Baru bantuin mama. Gitu ya kan, Bu? Ya, itu salah satu rencana awal. Gimana kira-kira menurut Dina kalau jawaban mama tidak sesuai seperti itu? Apa yang Dina lakukan? Gimana ya, Bu ya? Oh, Dina bilang aja seperti yang ibu suruh baca kemarin, bahwa tugas seorang anak itu atau tugas utamanya belajar, baru bantu orang tua. Kan gitu ya, Bu? Yang kayak di buku itu, Bu. Iya, benar anak ibu. Nah, memang tugas utama anak sekolah, anak sekolah itu yang utama yaitu belajar. Dan tugas kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua yaitu dengan cara membantu orang tua kita. Dan tidak ada salahnya. Dua-duanya bisa kita lakukan. Hanya tinggal Dina itu memanage waktunya. Nah, bagaimanalah cara Dina agar besok pagi tidak lagi bangun terlambat? Apa yang Dina lakukan? Iya, Bu. Bu, tapi ini jangan bilang-bilang sama Bu Elvin ya, Bu ya. Nanti saya malu, Bu. Karena kan Ibu bilang Dina harus eh, berubah. Nggak boleh Iya, lagi, nggak boleh lagi eh, bangunnya kesiangan. iya, nak Ibu. Nggak akan Ibu bilang sama Ibu Elvin. Tapi tetap harus ada perubahan dari Dina. Tadi Dina belum jawab. Coba gimana cara Dina agar besok pagi tidak lagi bangun terlambat? Nanti gini aja lah, Bu. Kan Dina pulang sekolah, bantuin mama. Pulang sekolah makan dulu ya, Bu ya. Makan dulu, terus kerjain PR, bantuin mama. Terus Dina bilang aja sama mama, Ma, tadi kan saya terlambat. Jadi untuk nanti malam saya tidurnya lebih cepat ya, Mak. Kayak gitu aja ya, Bu ya. Iya, nah itu udah salah satu solusi juga Dina ambil kan dari pemecahan masalah Dina itu agar tidak terlambat pagi hari, maka pada malam hari tidurnya harus lebih cepat, jangan Lebih lama. cepat. Atau ada nggak cara lain atau solusi lain yang akan Dina ambil untuk masalah keterlambatan Dina? Misalnya nih, walaupun udah tidur cepat itu, tetap juga bangunnya kesiangan. Gimana coba cara Dina? Ada nggak lagi solusinya yang lain? Dina pasang ini aja lah, Bu. Pasang alarm. Atau Dina minta bangun nih sama mama.
Gitu aja lah Bu. Nah, itu udah tepat. Udah dapat beberapa solusi kan dari masalah keterlambatan Dina. Tadi solusi pertama itu Dina tidur lebih cepat. Yang solusi kedua, membuat apa tadi Dina bilang? Alarm dari HP. Atau ada solusi ketiga itu meminta orang tua membangunkan Dina pada saat pagi hari. Lalu Iya. menurut Dina ini, kalau Dina nanti tidak lagi terlambat sampai di sekolah, menurut Dina ya, apakah sama perlakuan Ibu Elvin? Enggak lah Bu, Dina kan udah nggak terlambat lagi. Nah, itu dia. Jadi, kalau biasa-biasanya itu Dina pun tidak terlambat, kan tidak pernah juga ditegur Ibu Elvin. Kemarin Dina terlambat, ditegur Ibu Elvin. Jadi, intinya Ibu Elvin itu menegur Dina bukan karena benci, bukan karena marah, atau bukan karena memandang Dina, ini anak tukang jualan, bukan seperti itu. Tapi mendisiplinkan semua siswa yang ada di sekolah kita. Bisa Dina pahamin itu ya, niat baik dari Ibu Elvin. Jadi kedepannya bisa Dina ubah yang keterlambatan Dina tersebut. Oke. Iya. Menurut anak Ibu lah sekarang, apakah sudah ada solusinya? Sudah bisa diingatkah tadi? Sudah Bu. Tadi solusinya biar Dina nggak terlambat, ya Dina tidurnya lebih awal. Terus Dina pasang alarm. Terus apa lagi ya Bu ya? Satu lagi. Oh, minta bangun mama Bu. Biar bangunnya pagi-pagi. Gitu Bu. Oke. Ya, udah benar itu langkah-langkah yang bakal Dina ambil untuk solusi dari keterlambatan Dina tadi. Oke. Bagaimana itu menurut Dina seandainya sudah dilakukan itu solusi atau rencana yang bakal dilakukan, tapi ternyata masih terlambat? Dina berusaha nggak bangun terlambat lah Bu. Pokoknya Dina mau menjadi yang lebih baik Bu. Kan Ibu sudah menasihati Dina. Jadi Dina nggak mau lagi terlambat biar Dina nggak dapat teguran dari ibu guru. Ya, bagus. Terus, apakah masih ada perasaan Dina tidak enak terhadap Ibu Elvin? Enggak lagi Bu. Nanti Dina akan jumpa Ibu Elvin. Nanti Dina minta maaf lah Bu kepada Ibu Elvin. Karena tadi sebenarnya pada saat Ibu itu negur Dina, perasaan minder ada Bu. Karena kan cuma Dina yang orang tuanya sini yang jualan. Gitu Bu. Ya, Ibu ingetin untuk kedepannya jangan minder-minder. Apapun pekerjaan orang tua itu, kita harus bersyukur. Nggak boleh banding-bandingkan kita dengan teman-teman kita. Karena tingkat kesuksesan atau keberhasilan kita itu kan bukan dilihat dari pekerjaan orang tua kita,
Benar nggak menurut Dina seperti itu? Iya sih Bu, benar juga. Nanti kalau saya ketemu Bu Elvin, Ibu temenin saya minta maaf ya Bu. Ya, nanti nah kalau kita lihat Ibu Elvin waktunya kosong, Ibu temenin nanti Dina jumpain Ibu Elvin. Tapi harus Dina sendiri yang berbicara, jangan Ibu yang berbicara ke Ibu Elvin. Coba Ibu mau dengar, kira-kira gimana nanti bahasa Dina atau ucapan Dina ke Ibu Elvin? Gimana ya Bu ya? Bu, awak minta maaf ya. Tadi pagi awak udah terlambat datang ke sekolah. Gitu aja Oke. Bu. Nah, pada saat Dina berbicara seperti itu, apa harapan Dina dari jawaban Ibu Elvin? Mudah-mudahan ya Bu, Ibu Elvin eh, menerima maaf Dina Bu. Karena kan Bu Elvin itu orangnya baik ya Bu. Kayak Ibu bilang tadi, kalau guru itu kan sebenarnya bukan mau marah, gitu ya Bu kan? Ya, benar itu. Jadi, pada saat guru lain, bukan cuma Bu Elvin ya, guru bidang studi yang lain, mengingatkan apa kekurangan pada saat pembelajaran tersebut, guru tersebut itu bukan berarti marah atau benci. Jadi, guru tersebut itu sebenarnya perhatian. Jadi, dia berharap agar Dina itu tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, menurut Dina, apa masih ada lagi yang terganjal di perasaan Dina yang mau dibicarakan ke Ibu? Menurut Ibu nanti Bu Elvin mau nggak ya Bu maafkan saya? Padahal kan saya nanti juga udah mau minta maaf ini Bu. Kalau menurut Ibu, Bu Elvin itu pasti itu maaf dari Dina. Karena Ibu tahu maksud Ibu Elvin itu juga untuk mendidik yang baik, untuk menertibkan disiplin siswa-siswanya di sekolah. Bukan berarti marah atau benci. Jadi kalau menurut Ibu pasti diterima Ibu Elvin, asal Dina dengan sungguh-sungguh melakukan perubahan tersebut. Nah, dengan cara yang Dina sebutkan tadi, solusi-solusi yang kita ambil tadi yang Dina sebutkan ada 3 tadi kan? Jadi solusinya itu harus diingat dan dilaksanakan, itu yang penting. Jangan hanya diingat tapi tidak dilaksanakan ya Nak ya. Nanti bakal terulang lagi terlambat ke sekolahnya. Iya Terus, Bu. ya. Nah, terus Dinanya gimana nanti? Dina sekarang perasaannya jadi lebih tenang Bu. Enggak lagi merasa bahwa ibu guru benci sama Dina. Ibu sudah memberikan apa ya Bu namanya lebih tenang lah pokoknya perasaannya Bu. Ya, bagus. Jadi, tadi dari pembicaraan kita itu bisa Dina ambil atau Dina simpulkan bahwa Dina terlambat karena apa tadi? Membantu orang tua. Ya. Lalu diingatkan Ibu Elvin kan? Dan Ibu Elvin mengingatkan karena apa? Karena Bu Elvin sayang Bu. Iya, benar. Karena Ibu Elvin sayang dan ingin Dina lebih disiplin.
Lalu ke depannya tetap bersyukur. Bersyukur walaupun apapun itu pekerjaan orang tua kita harus tetap bersyukur. Dan harus diingat kayak kewajiban kita sebagai seorang siswa apa? Belajar, Ibu. Iya, belajar. Kalau kewajiban kita sebagai anak dari orang tua kita itu apa? Membantu orang tua, Bu. Iya, benar membantu orang tua. Jadi, sambil belajar, tetap juga harus membantu orang tua kita. Menandakan bahwa kita berbakti kepada orang tua. Jadi, seperti itu ya, Dina. Gimana Iya, sekarang Ibu. perasaan Dina setelah cerita sama Ibu? Dina senang, Ibu, karena Ibu bahasanya lembut. Ibu ngerti perasaan Dina. Nah, ucapin terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama nak Ibu. Dan pada saat ketemu dengan Ibu Elvin, muka juteknya, muka sedihnya, jangan dipasang lagi, ya. Nanti kita lihat kondisi kalau ada waktu kosong, Ibu temenin Dina. Seperti permintaan Dina tadi, ya nak? Iya, Ibu. Bu, terima kasih ya, Bu. Dina sekarang harus masuk lagi ke dalam kelas. Iya, baik-baik belajar ya, nak Ibu ya. Semangat ya, tetap tersenyum. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam anak Ibu. Suara Bu Dame nggak kedengaran, Bu? Kalau tekniknya, Bu, sudah seperti air itu ya, sudah mengalir, sudah santai, artinya sudah siap, sudah sesuai dengan yang yang diinginkan oleh coaching ya, coach ya. Tinggal satu, Bu, tinggal satu yang masih dilakukan, selalu membuat solusi. Nah, yang tipe coach, kalau yang coach, Bu, itu tidak boleh membuat solusi, tidak boleh menyampaikan solusi. Yang menemukan solusinya itu adalah si pe-coaching itu sendiri gitu. Cuman kita coach mengarahkan terus sesuai dengan kalimat apa yang diucapkan oleh si coaching. Kalau teknik, tenangnya, bahasanya sudah mengalir seperti air, sudah enak lah. Sudah enak, Ibu. Luar biasa. Nah, masih ada lagi, Bu? Sudah habis, Bu. Sudah 3 Sudah kasus. habis, Bu. Kita bertiga, Bu, di sini. Iya, luar biasa ya, Bu ya. Luar biasa, Ibu. Mantap, Bu. Mantap. Tinggal itu aja, Ibu ya. Besok presentasi jangan melakukan solusi. Pertanyaan aja. Coach itu tugasnya membuat pertanyaan. Seandainya seperti yang dikatakan Ibu Elpina tadi ya. Yang dikatakan Ibu Elpina tadi bukan ya, membeli kamus tadi. Yang dikatakan Ibu Elpina tadi kepada Ibu Mei, kepada Ibu Dina tentang rekanan guru itu tadi kan, dijelaskan Ibu Elpin tadi solusinya bagaimana kepada Ibu Dina. Nah, itu tidak masuk dari apa coach. Coach itu hanya bertanya, tetapi boleh mengulangi bahasa yang sedang kita coaching. Contohnya kan ada Ibu Mei tadi mengatakan saya akan minta maaf gitu kan, minta maaf kepada Ibu Elvina gitu kan. Nah, si pe-coach boleh mengatakan, nah, Ibu Mei sudah janji mau minta maaf ya Bu Mei ya. Sudah janji mau minta maaf. Nah, bagaimana perasaan Ibu Mei?
Apakah sudah siap untuk minta maaf? Jadi kita tidak memberikan solusi, Bu, tetapi mengulangi bahasanya dengan mengambil intinya untuk membuat pertanyaan, itu yang lebih baik ya Bu ya. Soal tujuan tadi sudah, mengajak untuk konsentrasi sudah, tujuannya sudah sudah disampaikan ya. Baru Bu, tinggal bahasanya lagi sedikit lagi. Bahasa itu harus bahasa, namanya kita belajar ya kan Bu ya. Belajar itu berarti bahasanya kalau gitu, kalau guru dengan guru, janganlah pakai kalau gitu ya Bu ya. Sebaiknya gitu. Sebaiknya ya Bu ya. Jika gitu ya Bu ya. Bahasanya ya Bu ya. Bahasanya tapi sudah luar biasa Bu, sudah mantap ya Bu ya. Terima kasih banyak buat ibu-ibu hebat ya. CGP hebat ya Bu ya. Luar biasa Bu. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Elvin. Bagaimana perasaan Ibu tadi sewaktu sebagai coach? Enggak kedengaran suaranya Bu Elvin. Ya, Perasaan saya tadi pada saat jadi coach, pada kasusnya Ibu Mei ya, tidak bawa kamus di sekolah, disindir oleh guru bahasa Inggris. Perasaan saya tuh kayak lebih senang aja, lebih bahagia karena eh, kayak seperti anak sekolah yang mau curhat curhat ke saya, sebagai guru, saya merasa anak sekolah itu lebih dekat saja ke saya, Bu. Lebih terbuka atas segala masalah yang dialaminya. Itu aja. lebih nyaman ya, siswanya nyaman karena sudah diajak ya dekat, itu sudah berjanji tidak memberitahukan kepada siapapun. Dia sudah kita relax seperti itu ya Bu Elvin ya. Luar biasa Bu Elvin tadi. Nah, kepada Ibu Mei, apa yang Ibu lakukan sebelum melakukan coaching? Ya, menurut saya Bu, sebelum melakukan coaching itu berarti saya coachnya gitu ya maksudnya Bu? Atau coaching Bu? Iya, kan Ibu di coaching. Ya kan Bu kan, mau di coaching. Apa yang Ibu persiapkan gitu loh Bu? paling enggak pada saat kita mau di coaching atau saya tadi mau di coaching Ibu Elvin, saya harus meyakinkan diri saya untuk berbagi cerita ke guru, berarti saya tadi contohnya kan Bu ke Ibu Elvin, ya. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa saya yakin kalau saya cerita ke Ibu Elvin ini akan ada solusi, paling tidak akan menenangkan apa tadi ya istilahnya yang nggak enak di hatinya mengenai Ibu bahasa Inggrisnya. Mungkin menurut saya kalau ke anak-anak seperti itu. Jadi setelah dia bercerita ke gurunya, dia merasa rileks, merasa tenang, merasa nyaman karena apa yang menurut dia sebenarnya itu masalah dan padahal solusinya juga dari dia. Yang kita harapkan kan seperti itu ya Bu kalau coaching. Jadi solusinya dari dia sendiri. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya dia merasa tenang gitu sih Bu. Iya, nah itu tadi mengenai kamus ya Ibu Elvin ya, tadi Ibu Mei ya. Jadi Ibu Mei kan tadi sudah mengatakan saya sudah memberitahu kepada ibu saya agar ibu saya membelikan kamus, tetapi belum ada uang orang tua saya untuk membeli. Nah, uang orang tua ibu, datanglah Ibu Mei, Ibu Elvin kan. Nah, Ibu Mei, uang mama kita kan nggak ada, belum ada itu ya kan. Nah, itu kan mengulangi bahasa si coaching ya kan Bu. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu bukan bikin solusi. Nah, uang ibu, uang orang tuanya Mei belum ada. Dan orang tua Mei janji mau membelinya. Bagaimana perasaan Mei? Pasti dibilang saya akan menunggu Bu. Nah, jika besok
belum ada uang orang tua Mei. Bagaimana Ibu Mei? Mei, kata Ibu Elpin. Nah, Ibu Mei masih mengelak-elak, belum sampai ke tujuan yang kita harapkan. Memang harus bertanya, sampai kita mengarahkan. Namanya kita membantu ya, Bu ya. Jadi kita membuat pertanyaan itu mengarahkan kemana tujuan yang mau kita harapkan tadi, gitu. Yaitu supaya nanti kamusnya dibelikan. Sebelum beli kamus, Ibu Mei itu meminjam kamus temannya. Supaya Ibu Mei berterus terang dengan gurunya. Ibu Mei tidak dilarang, tapi sudah luar biasa ya Bu ya, sudah bagus sekali. Tinggal itu aja, tidak boleh memberi solusi. Tidak boleh memberi solusi. Coach itu tugasnya memberi pertanyaan, tetapi mengulang untuk memperjelas pertanyaan tadi, boleh mengulang bahasanya si coaching yang di coaching gitu. Nah, kalau Ibu Dina tadi sama ya, sama rata-rata sama ya Bu ya, masih Bapak Ibu bisa Ibu-ibu bisa apa yang ingat kembali waktu coaching ya. Kalau coaching, kalau yang di coaching sudah sampai. Kalau coaching, jadi yang belum itu sedikit lagi Ibu, tinggal memberi solusi. Nah, itu tidak diperintahkan untuk membuat solusi. Si coach itu hanya cukup memberi pertanyaan untuk mengarahkan apa perkataan oleh si coaching. Paham Bapak Ibu? Paham Ibu-ibu? Paham, Bu, paham. Ya, kalau seluruhnya Bu, the best, luar biasa Bu. Mantap Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Nanti Bu Elvina ya, Ibu Elvina, linknya kasih sama saya ya Bu, link rekamannya Ibu. Baru link itulah yang diunggah ke LMS Ibu-ibu ya. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan ya Bapak Ibu ya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok Ibu Elvina. Ya, saya silakan lanjutkan. Artinya lanjutkan, mau ditutup, mau diapain, harus orang Ibu yang nutup. Ya Bu ya. Oke Bu. Bu Din, yang tutup. Saya buka. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok C yang terdiri atas saya, Mei Yuliana, ada Ibu Elvin dan Ibu Dina, beserta Ibu Fasil yang hadir di dalam Zoom kita hari ini. Sukses terus untuk kita, tetap semangat. Kedepannya semoga lancar-lancar sampai dengan selesai program CGP kita. Terima kasih Ibu hebat semuanya. Oke, sudah. Saya izin keluar ya Bu ya. Saya izin keluar dari grup ya. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu besok ya Ibu. Kita besok jam 3 ya Bu ya. Jam 3 Zoom-nya ya. Oke Siap, Bu. Bu, siap. Oke. Terima kasih Bu. Ya.